banget kan? Yang penting gua kan model muka gua tuh kayak tua gitu loh. Oh, oke. Nah berarti untuk bagian samping dibikin agak gimana? Iya betul. Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu. Nah ini kondisi rambut sebelumnya. Dia request katanya rambutnya pinggirnya jangan terlalu tipis dan juga atasnya dibikin side part. Nah oke, kita eksekusi aja. Yang pertama kali kita lakuin adalah kita cari dulu belahan rambutnya. Kenapa? Karena ini sangat menentukan arah tumbuh rambut nantinya dan juga menentukan cara kita styling. Oke, yang pertama kita tipisin dulu bagian, kita bikin polanya dulu. Ini kita pakai size 2. Nah oke, jadi kita bagian pinggir itu kita nggak bikin terlalu tipis. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan wajah customer kita. Karena pipinya agak cabi, jadi kita akan bikin bagian pinggirnya taper. Kenapa nggak kita bikin fade? Karena kalau kita bikin fade itu bagian mukanya itu akan terlihat lebih cabi. Jadi kita bagian pinggir dan bagian bawahnya itu nggak terlalu tipis. Cuma mungkin di bagian bawah kita bisa agak lumayan tipis, asal jangan terlalu tinggi. Nah ini kita bikin pola bawahnya. Ini kita pakai size sepatu ukuran setengah. Kita bikin dulu kira-kira naiknya segitu aja, jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi seperti yang tadi gue bilang bakal kelihatan cabi mukanya. Jadi bagian bawahnya kita bikin dulu pakai size setengah, kita bikin polanya. Bagian atasnya tadi kita udah bikin pola juga pakai size nomor 2. Nah ini kita lagi blending dari gap antara dari setengah ke 2. Dan juga kita lagi ilangin garis-garis yang terlihat patah. Nah perbedaan antara taper dan fade adalah kalau potongan fade itu tipisnya tipis banget. Biasa menggunakan shaver sampai setipis mungkin sampai kulitnya terasa. Tapi kalau taper itu masih ada sisa-sisa rambutnya. Nah ini kita lagi bikin gradasi biar ngeblend antara, kan tadi atasnya kita udah pakai size 2 tuh, bawahnya size setengah. Nah kita di antara setengah sama 2 kan itu banyak sekali ukurannya. Nah kita lagi bikin gradasi biar smooth, jadi nggak patah kelihatannya. Nah kira-kira kayak gini, angkatnya jangan terlalu tinggi. Kenapa jangan angkat terlalu tinggi? Nanti ukuran yang sebelumnya malah hilang gradasinya. Kita lagi bikin dulu, masih bikin blending. Ini gue lupa pakai size berapa, kayaknya sih ini size antara 1 atau 1,5. Setelah selesai blending, kita tegesin garis-garisnya pakai detailer. Ini bagian pinggirnya biar detail. Nah itu lihat tuh. Jadi garisnya detail dan lebih rapi. Bagian bawahnya yang masih ada sisa-sisa rambut dikit kita habisin juga pakai detailer. Rambut-rambut yang ke bawah tadi pakai nomor setengah. Setelah selesai dari sana, kita blending nih. Bagian atasnya kan tadi tebel tuh, kita cuma sampai size 2. Nah cuma belum ngeblend, masih ada garis. Nah ini kita blending pakai clipper overcomb. Jadi kita tipisin bagian atasnya biar ngeblending. Karena kalau pakai sepatu takutnya masih kelihatan patah dan gak detail. Jadi kita pakai clipper overcomb. Ini nama tekniknya clipper overcomb ya. Jadi biar lebih smooth hasilnya. Setelah selesai pakai clipper overcomb di bagian belakang, kita juga clipper overcomb di bagian pinggir-pinggirnya karena masih terlihat patah. Kalau kita nggak pakai clipper overcomb nanti jatuhnya kayak rambut mangkok. Jadi kayak apa ya istilahnya, gomplok gitu bagian atasnya ke bagian pinggirnya. Jadi kita pakai clipper overcomb biar gradasinya smooth. Jadi dari bawah tipis, makin atas makin tebel tapi nggak ada patahnya. Nah kalau clipper overcomb ini juga harus hati-hati, jangan sampai salah potong karena nanti jadinya ada bolongan. Nah ini kita make sure nggak ada rambut-rambut yang ketinggalan karena walaupun pakai scissor overcomb, clipper overcomb suka masih ada 1-2 helai yang tertinggal. Nah jadi kita pakai teknik ini, kita ilangin rambut-rambut yang tadi ketinggalan waktu saat clipper overcomb. Nah setelah selesai dari situ kita basahin dulu biar ketahuan nanti saat stylingnya mau digimanain. Bagian atasnya seperti yang tadi gue bilang, kita akan bikin side part. Jadi di kepinggirin gitu rambutnya ke sebelah kanan sesuai request dari klien. Nah setelah tadi selesai pakai clipper overcomb, sekarang kita pakai scissor overcomb. Fungsinya apa? Ini lebih detail lagi daripada clipper overcomb, ngilangin rambut-rambut sisa yang masih ketinggalan saat tadi kita pakai clipper. Nah, setelah selesai kita bagian pinggirnya kita scissor overcomb, sekarang waktunya kita tipisin bagian atasnya. Nah pengambilan saat potong bagian atasnya juga per part. Jadi kita pisah-pisah dulu part mana yang mau kita potong.
kita pisahin, baru kita potong sesuai dengan keinginan customer kita. Nah, saat kita potong, posisi guntingnya itu kalau kita selalu nggak sejajar dengan rambut, jadi agak nukik ke bawah. Itu fungsinya buat biar memberikan tekstur, karena kalau kita rata dengan posisi rambut itu jadinya rambutnya sama rata, jadi nggak ada tekstur. Jadi kita sengaja posisinya itu nukik ke bawah sambil dipotong, jadi sekalian mendekin, sekalian juga ngasih tekstur. Jadi kita bagian atas kita nggak pakai gunting sasak, karena itu bikin rambut tipis dan pertumbuhannya kurang bagus. Setelah selesai dari situ, kita hair dryerin biar sisa-sisa rambutnya yang jatuh-jatuh ke kepala turun. Kita hair dryer sekalian kita mau kasih previewnya ke customer kita gimana kira-kira nanti stylingnya. Jadi ini kita keringin dulu. Kalau kita lihat itu polanya udah kebentuk ya, pola side partnya. Bagian depannya tadi fungsinya kita pendekin biar gampang di blow, jadi bagian rambutnya nggak terlalu berat, karena kalau terlalu berat dia pasti jatuh bagian atasnya. Setelah selesai kita hair dryerin, sekarang kita tekstur bagian pinggir dan belakangnya biar nggak terlihat kaku. Sekali lagi kita nggak pakai gunting sasak karena itu bikin rambut tipis, jadi kita tekstur pakai gunting potong. Setelah selesai semua proses, kita kasih preview dulu ke customer apakah dia puas atau enggak. Kalau dia sudah puas dan nggak ada yang kurang, baru kita pakaiin produk di rambutnya. Jadi ini Fikri lagi jelasin bahwa bagian bawahnya nggak dibikin terlalu tipis, tapi masih bergradasi dan masih terlihat rapi dan pendek. Setelah customer puas, sekarang saatnya kita pakaiin produk ke rambutnya. Kita pakaiin produk clay yang matte look, jadi nggak terlihat basah. Nah, saat pemakaian produk rambut ini pastikan rambut dalam kondisi kering, karena kalau dalam kondisi basah produknya jadi kurang efektif saat dipakai. Nah, ini pakainya dikit aja. Kita mau looknya masih natural. Ini bagian depannya yang tadi gue bilang kita side part. Nah, ini dia final looknya, jauh lebih rapi dan juga apa ya, nggak terkesan acak-acakan dan lebih stylish juga, tapi nggak terlalu ekstrim juga, jadi nggak terlalu tipis di bagian pinggirnya. Kalau bandingin sama yang sebelumnya, beda 180 derajat, kalian pasti pangling lihatnya. Sekian video dari kita kali ini, semoga bermanfaat. Gracias.